Setelah kepergian Abi, Ajeng menutup pagar sambil berkata dengan kesal. Seenaknya saja dia memberiku pekerjaan dengan begitu banyak. Belum tentu dia memberiku gaji yang sesuai. Kalau dihitung-hitung, kerja mulai pagi sampai malam mengurus dia. Gajiku pasti sangat banyak. Apakah dia bisa membayar gajiku itu? Aku akan membuat perhitungan dengannya. Ajeng masih melanjutkan perkataannya sambil masuk ke dalam rumah. Rumahnya memang sangat besar, tapi pasti rumah ini warisan dari orang tuanya. Karyawan seperti dia, gajinya seberapa sih untuk membeli rumah sebesar ini? Pasti tidak cukup. Pakai mau dipanggil tuan segala lagi. Gayanya seperti orang kaya beneran saja. Oh ya ampun, dia benar-benar lucu. Ajeng kemudian menggelengkan kepalanya sambil terus tersenyum sendiri. Hari itu terasa berat bagi Ajeng, karena hari itu adalah hari pertama dia bekerja di rumah itu. Dia masih belajar menyesuaikan dirinya. Saat dia sedang membersihkan kolam renang dari dedaunan kering, suara mobil Abi terdengar. Sepertinya itu suara mobil dia. Tapi ini kan baru jam 12. Kenapa cepat sekali dia pulang? Ajeng kemudian berlari keluar dan mengintip lewat jendela, memastikan bahwa itu benar-benar Abi atau bukan. Ternyata yang dia lihat itu benar. Mobil itu benar-benar mobil Abi. Dari luar Abi terus membunyikan klakson mobilnya. Ajeng yang berlari dari dalam kemudian berteriak, "Iya, tunggu, aku datang." Setelah membuka pagar itu, dan setelah Abi turun dari mobilnya, Ajeng berdiri di hadapan Abi. "Ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu?" Tanya Abi pada Ajeng yang sedang menatapnya penuh tanda tanya. Ajeng menjawab, "Kenapa cepat sekali kamu pulang? Ini kan baru jam 12 siang. Apakah bosmu tidak marah padamu?" Abi berjalan meninggalkan Ajeng yang masih berdiri di dekat mobilnya. "Ini kan waktunya istirahat, jadi aku pulang untuk makan siang." Saat mendengar Abi mengatakan makan siang, Ajeng langsung menepuk keningnya dan berlari masuk ke dalam. Melihat hal itu, Abi bertanya-tanya, ada apa lagi dengan gadis aneh itu? Abi kemudian masuk ke dapur dan melihat Ajeng dengan begitu terburu-buru menyiapkan makanan untuknya. "Kamu baru mau masak untukku? Lalu sejak tadi, apa yang kamu lakukan?" Ajeng tidak menghiraukan pertanyaan Abi padanya. Abi kembali berkata, "Untuk hari ini, gajimu tidak akan aku masukkan dalam hitunganku." Mendengar hal itu tentu saja Ajeng merasa kesal. Ajeng menghentikan pekerjaannya dan mendekati Abi. "Apa maksudmu? Sejak bangun aku bekerja dan sampai sekarang aku belum beristirahat. Lalu kamu bilang kamu tidak akan menggajiku untuk hari ini." Ajeng melanjutkan perkataannya. "Hanya karena aku lupa memasak, kamu tidak adil padaku. Apakah kamu tahu kenapa? Aku kan baru saja memulai pekerjaan hari ini, jadi aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri." Abi berkata dalam hati, "Aku baru melihat ada pembantu seperti ini." Ajeng kembali berkata, "Kenapa diam saja?" Abi menatap Ajeng. "Aku belum pernah melihat pembantu sepertimu. Bicara dengan majikan tidak ada sopan santunnya." Kini Ajeng merendahkan suaranya.
Habis aku sudah mengerjakan semuanya. Dan hanya karena aku lupa memasak, kamu berkata seperti itu padaku. Sebenarnya Abi ingin tertawa, namun dia menahannya. Baiklah, kalau begitu, kali ini aku memaklumi. Tetapi, berjanjilah padaku, mulai saat ini kamu harus disiplin dan tahu tugas-tugasmu. Setelah mendengar perkataan Abi, Ajeng kembali tersenyum dan memeluknya. "Apa yang kamu lakukan?" kata Abi kaget. "Ups, maaf. Oh iya, Tuan Kaya Raya yang terhormat. Ini hari kedua aku di sini, tetapi aku belum tahu siapa namamu." Abi duduk dan berkata, "Cari saja sendiri." Mendengar jawaban Abi, Ajeng hanya cemberut dan kembali menyiapkan makan siang untuk Abi. Hari demi hari telah berlalu. Akhirnya kini Ajeng sudah mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Bahkan karena terlalu rajin, terkadang Abi masih dalam keadaan tidur. Ajeng ke kamarnya dan membangunkannya. "Ya ampun Ajeng." Itulah kalimat yang sering diucapkan Abi ketika Ajeng menggelitiknya ataupun menarik kakinya. Meskipun Abi masih dalam keadaan memejamkan matanya. Suatu hari ketika Abi sedang asik mengobrol dengan temannya di telepon, Ajeng masuk secara diam-diam dengan sangat perlahan. Ajeng melewati tempat tidur Abi dan mendekati pintu kamar mandi. Abi yang merasa ada hal yang aneh, langsung bangun melihat Ajeng. "Ajeng, apa yang kamu lakukan di sini?" kata Abi kaget. Ajeng berusaha menutup rasa malunya dengan tersenyum. "Maaf Tuan, aku hanya mau mengambil pakaian Tuan yang kotor." Abi kemudian mendekati dan menatapnya tajam. "Apakah kamu tidak bisa mengetuk pintu dulu? Seenaknya masuk ke kamar orang." Ajeng yang berusaha mundur karena Abi terus berjalan mendekatinya berkata, "Sudah Tuan, aku sudah mengetuk pintu, tetapi Tuan tidak mendengarkanku. Jadi aku langsung masuk saja." Kini Ajeng bersandar merapatkan tubuhnya di dinding karena Abi semakin dekat dengannya. "Apakah kamu tahu, aku dan kamu itu berbeda?" Dengan polosnya Ajeng berkata, "Tentu saja aku tahu. Tuan raja dan aku pembantu. Itu kan yang selalu Tuan katakan padaku." Kini wajah Abi semakin dekat dengan wajahnya. Ajeng tidak tahu lagi bagaimana cara menghindari Abi. "Bedanya aku dan kamu adalah aku laki-laki dan kamu perempuan. Jika kamu sering-sering memancingku, apa yang akan terjadi?" Ajeng semakin tidak mengerti maksud perkataan Abi padanya. "Memancing? Maksud Uan?" Abi mendekatkan bibirnya pada bibir Ajeng. "Bagaimana jika aku mengikatmu dan membawamu ke tempat tidurku? Hmm?" Kini Ajeng semakin kaget. Lalu dengan sekuat tenaga, Ajeng mendorong tubuh Abi. "Tega sekali Tuan punya pikiran seperti itu." Abi kembali berkata, "Memangnya kenapa? Kan kamu yang memancing keadaan." Ajeng menutup mulutnya seakan tidak percaya dengan semua perkataan Abi. "Aku benar-benar tidak menyangka Tuan mau menghilangkan nyawa pembantunya sendiri. Tuan benar-benar tidak punya hati dan peri kemanusiaan."
Kini Abi yang tidak mengerti maksud arah tujuan perkataan Ajeng. Menghabiskan nyawa. Ajeng memperjelas perkataannya. Iya, yang aku katakan benar kan? Tuan akan mengikatku dan menghabiskan. Ya ampun, aku tak percaya ini. Ajeng seakan tidak mampu melanjutkan perkataannya. Abi menepuk keningnya. Oh ya ampun, gadis ini memang pintar sekali. Kita lagi bahas apa, dianya bahas apa, kata Abi dalam hati. Abi kembali berkata, lupakan pembicaraan ini. Sekarang ambil pakaianku dan cuci dengan bersih. Dengan penuh rasa takut, Ajeng membuka pintu kamar mandi dan mengambil bajunya yang kotor. Setelah itu Ajeng berlari keluar dari kamar Abi. Gadis yang aneh, batin Abi, sambil menggelengkan kepalanya. Saat Ajeng menjemur pakaian, Abi sedang melihatnya dari kejauhan. Ajeng yang sadar akan hal itu berusaha bersembunyi di balik pakaian yang berada di jemuran. Aku harus hati-hati sekarang, karena tanpa sengaja Tuan telah mengatakan niat jahatnya selama ini. Aku harus lebih waspada, kata Ajeng pada dirinya sendiri. Ajeng kembali mengintip Abi di tempatnya semula. Namun ternyata Abi sudah tidak ada di sana. Ajeng kemudian berjalan dengan perlahan menuju ke tempat itu. Namun tiba-tiba suara Abi dari belakang mengejutkannya. Jangan, jangan Tuan. Aku mohon jangan lakukan itu padaku. Kasihani aku Tuan. Kalau aku mati, bagaimana keadaan keluarga aku di kampung? Kata Ajeng sambil menangis memohon.